Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang lembaga keuangan. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Reza Swastika Andini sebagai moderator dan pemateri pertama. Lalu rekan saya Rian Pratama sebagai pemateri kedua dan Bunga Novianti sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang struktur finansial. Pada hakikatnya, aktivitas pemenuhan dan penggunaan dana menyangkut keseimbangan finansial di dalam perusahaan, yakni keseimbangan antara aktiva dengan pasiva yang dibutuhkan beserta mencari susunan kualitatif dari aktiva dan pasiva tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh perusahaan. Pemilihan susunan kualitatif dari aktiva akan menentukan struktur kekayaan perusahaan, sedangkan pemilihan susunan kualitatif dari pasiva akan menentukan struktur finansial atau struktur keuangan dan struktur modal perusahaan menurut Bambang tahun 1995. Struktur finansial atau sering juga disebut struktur keuangan dapat diartikan sebagai cara bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai. Dengan demikian, struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasiva dalam neraca. Struktur finansial mencerminkan pula perimbangan baik dalam artian absolut maupun relatif antara keseluruhan modal asing, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan modal sendiri, menurut Bambang tahun 1995. Sedangkan Weston dan Copeland tahun 1995 mengartikan struktur keuangan sebagai cara bagaimana perusahaan membiayai aktivanya. Struktur dapat dilihat pada seluruh sisi kanan neraca yang terdiri dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal pemegang saham. Dalam pengelolaan bidang keuangan, salah satu unsur yang perlu dapat perhatian adalah sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dana yang digunakan untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya. Manajemen dihadapkan pada suatu keputusan penting dalam masalah pemenuhan kebutuhan dana dari berbagai macam sumber alternatif yang berasal dari dalam perusahaan atau internal financing, dan dari luar perusahaan external financing. Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dananya dari dalam perusahaan. Akan tetapi, ada kalanya kebutuhan dana sudah semakin meningkat karena pertumbuhan perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan harus menggunakan dana yang berasal dari luar perusahaan, yaitu berupa utang maupun berupa ekuitas. Apabila perusahaan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dananya dengan menggunakan hutang saja, maka ketergantungan perusahaan pada pihak luar akan semakin besar dan resiko keuangan perusahaan akan semakin meningkat, menurut Mayfinita tahun 1999. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dana, perusahaan dituntut untuk menetapkan suatu keseimbangan finansial antara aktiva dan pasiva yang dibutuhkan. Perimbangan dalam aktiva baik secara absolut maupun relatif dan tampak pada struktur kekayaan, sedangkan perimbangan dalam pasiva baik secara absolut maupun relatif akan tercermin pada struktur finansial. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Pratama. Di sini saya akan menjelaskan materi pada bab ketiga, yaitu bagian B tentang krisis finansial. Krisis ekonomi yang berkepanjangan ini jelas menimbulkan masalah intensial perusahaan, grup bisnis untuk menelah kekuatan atau kemampuan bisnisnya, terutama dilihat dari sisi pengelola keuangannya. Meningkatnya kompetisi, adanya perubahan teknologi, perubahan harga, dan tingkat bunga, ketidakpastian situasi ekonomi dunia, fluktuasi nilai tukar, perubahan hukum pajak, dan
Etika-etika sehubungan dengan perjanjian keuangan merupakan faktor-faktor eksternal yang harus dihadapi. Oleh sebab itu, diperlukan fleksibilitas untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal jika ingin tetap perusahaan dapat bertahan. Dampak dari krisis mempengaruhi faktor-faktor pengelolaan bisnis pada beberapa perusahaan, sehingga beberapa usaha-usaha mengalami kebangkrutan. Tetapi di antara mereka juga masih dapat bertahan dalam kondisi krisis. Di antaranya mereka yang masih dapat bertahan dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan. Keamanan finansial bagi suatu perusahaan, faktor-faktor utama dalam menangkal situasi sulit kondisi krisis. Di sini diperlukan suatu keputusan dalam memilih ketepatan modal yang sesuai dengan kondisi krisis. Di antaranya, kekuatan saham yang dimiliki perusahaan. Hal ini menggambarkan bahwa pada saat suku bunga bank tinggi, modal sendiri merupakan pilihan manajemen keuangan bagi perusahaan dalam mempertahankan hidupnya. Sebagai dasar untuk mengukur kemampuan finansial bagi suatu perusahaan seperti likuiditas, solvabilitas masih cukup relevan dalam menjaga keamanan kondisi keuangan maupun aset perusahaan. Untuk itu, selama masih berpegang pada prinsip hati-hati dalam penggunaan modal secara tepat, keamanan perusahaan masih terjaga dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Strategi manajemen keuangan saat krisis. Kemampuan seorang manajer keuangan dapat beradaptasi dengan perubahan, mencari dana, menginvestasikan perusahaan aktiva, dan mengelolanya secara bijaksana akan dapat berpengaruh terhadap kesuksesan perusahaan dan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, seorang manajer harus tahu benar tujuan dari perusahaan adalah memaksimalkan laba. Dengan kata lain, yang lebih tepat adalah tujuan perusahaan itu memaksimalkan kesejahteraan dari pemiliknya atau para pemegang saham yang ditujukan oleh harga saham per lebar, berapa laba yang akan diperoleh. Hal ini harus diprediksi baik saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Dengan segala faktor lain harus dipertimbangkan, misal resiko, kebijakan dividen, menentukan waktu dan faktor penentu harga pasar lainnya. Kesemuaan ini yang pada akhirnya merupakan refleksi dari keputusan investasi, pendanaan, dan manajemen aktiva. Sebab itu, manajemen keuangan memegang peran dalam fungsi-fungsi untuk mengambil keputusan dalam investasi, pendanaan, dan bagaimana memaksimumkan nilai perusahaan. Perubahan yang sangat signifikan yang mempengaruhi manajemen keuangan adalah krisis ekonomi yang masih melanda dan berdampak pada cakupan yang sangat luas. Obligasi adalah suatu instrumen pengakuan tentang hutang perusahaan. Harga obligasi tergantung dari tingkat suku bunga, yang mencerminkan kekuatan yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dari dana yang dipinjamkan atau yang tersedia. Obligasi dapat diperoleh dengan tujuan untuk memperoleh income yang jika ditekankan pada kepastian dan daya tarik penerima bunga yang mantap dan tepat waktu dengan merupakan fluktuasi harga. Tetapi sebaliknya, obligasi dapat merupakan investasi yang spekulatif bila dibeli dengan margin atau dibeli dengan mutu yang rendah. Bila kita lihat dari sudut pembeli, obligasi atau investor, obligasi adalah suatu finansial aset, yaitu suatu sekuritas yang dapat memberikan pendapatan tetap.
sedangkan saham adalah sekuritas yang tidak dapat memberikan pendapatan tetap. Oleh karena itu, dianggap mempunyai risiko yang tinggi. Walaupun obligasi mempunyai tingkat risiko yang lebih rendah dari saham, tetapi memiliki risiko yang seharusnya juga mendapat perhatian, yaitu risiko suku bunga, investment risk, risiko inflasi, risiko kurs, risiko likuiditas. Risiko diversifikasi usaha memberikan pandangan tentang risiko kegagalan diversifikasi usaha baik terhadap inflasi, valuta asing, politis, dan risiko ya keuangan oleh perusahaan, pelaku usaha, atau bisnis korporasi. Selanjutnya, kegagalan dari diversifikasi usaha berpengaruh terhadap keuangan perusahaan, pelaku bisnis korporasi. Tingkat risiko berkaitan dengan sumber pendanaan, adanya inflasi. Tingkat risiko berkaitan dengan sumber pendanaan, adanya inefisiensi pasar uang tetap. Korporasi lebih mudah mencari dana dibandingkan dengan pengusahaan golongan ekonomi menengah atau lemah. Dengan kata lain, harus dicari distorsi dan inefisiensi pasar modal dan berusaha memanfaatkannya semaksimal mungkin. Di Indonesia, pelaku-pelaku bisnis dan golongan terakhir lebih sulit untuk mendapatkan karena adanya birokrasi yang menimbulkan konspirasi dengan penyedia informasi yang masih monopoli oleh kelompok-kelompok tertentu. Salah satunya adalah kelompok birokrat, sehingga tidak ada transparansi bisnis seperti apa yang diharapkan. Fokus untuk mengurangi risiko terhadap kegagalan adalah bagaimana mengelola sumber pendanaan sedemikian rupa sehingga terhindar dari risiko seperti di bawah ini. Risiko kegagalan terhadap pengaruh inflasi. Yang kedua, risiko kegagalan terhadap valuta asing. Yang ketiga, risiko kegagalan terhadap pasar produk. Yang keempat, risiko kegagalan karena situasi politik. Yang kelima, risiko kegagalan karena risiko keuangan. Risiko aset dan sumber dana. Hal ini menjelaskan tentang masalah krisis dalam manajemen aset dan risiko sumber dana pada bank yang dapat mempengaruhi kesehatan bank. Pada dasarnya, bank adalah suatu yang sifatnya ekspansif. Artinya, di dalam manajemen bank terdapat suatu kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang ditempatkan dalam berbagai bentuk aset dan dikelola sedemikian rupa sehingga bank dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga likuiditas tetap aman dan stabil serta menjaga keuntungan sesuai dengan yang diinginkan. Sementara sumber pendapatan perbankan adalah dari pendapatan bunga dan bukan dari pelayanan jasa. Aset yang tidak dilikuid dapat menyebabkan permasalahan likuiditas dan solvabilitas sehingga mengancam sumber dana perbankan yang dapat menunjukkan tingkat kesehatan bank. Di dalam manajemen bank, aset bank biasanya tercermin pada sisi aktiva. Ialah sisi yang menggambarkan dana yang berhasil dihimpun oleh bank dari masyarakat. Di samping mengelola aset bank, juga harus memperhatikan pengelolaan liabilitas karena dana yang dimiliki bank tidak semuanya berasal dari bank itu sendiri, misalnya dari dana dari pihak lain ataupun titipan dari bank lain. Adapun beberapa risiko yang berpengaruh terhadap aset antara lain, risiko tingkat bunga adalah kemungkinan tidak diterimanya hasil yang diharapkan dari suatu aset yang disebabkan oleh perusahaan tingkat bunga besar. Kecilnya risiko tingkat bunga pada aset atau hutang akan tergantung pada sensitivitas aset atau dana tersebut terhadap tingkat bunga. Selanjutnya, risiko daya beli adalah kemungkinan tidak diterimanya hasil yang diharapkan karena adanya perubahan daya beli uang.
daya beli uang akan menurun atau meningkat karena adanya inflasi atau deflasi yang terkait dengan produktivitas perekonomian, kebijakan moneter pemerintahan, kebijakan perdagangan internasional, dan pendapatan nasional relatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Novianti. Saya di sini akan melanjutkan presentasi tentang analisis ekonomi regulasi finansial. Perkembangan ekonomi Islam dalam bentuk pendirian lembaga keuangan ternyata diminati banyak kalangan dan pemerintah di negara-negara di dunia. Beberapa negara non-Islam bahkan turut serta mengadopsi model keuangan Islam seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Minat terhadap lembaga keuangan Islam terutama dipengaruhi oleh daya tahan perbankan Islam terhadap krisis. Populernya lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari entry point para penggagas ekonomi Islam yang menganggap bahwa sektor keuangan saat ini menjadi sektor vital dalam perekonomian modern. Keberpihakan pemerintah terhadap berkembangnya keuangan seperti implementasikan dengan dikeluarkannya berbagai regulasi keuangan syariah. Setidaknya, regulasi tersebut dapat dijadikan sandaran untuk melakukan tindakan praktis dalam operasional lembaga keuangan syariah. Sebagai contoh, dalam rangka memperbanyak berdirinya bank syariah, maka harus ada upaya masif untuk mendirikan Bank Umum Syariah atau BUS. Ironisnya, implementasi operasional keuangan syariah di masyarakat masih sering tidak sesuai dengan semangat regulasi. Selain itu, perangkat operasional regulasi masih kurang dalam mengoptimalkan tujuan regulasi kurangnya keuangan syariah tersebut. Secara garis besar, keuangan syariah di Indonesia terbagi atas perbankan, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank. Beberapa lembaga syariah seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, serta amil zakat dan wakaf dimasukkan dalam industri keuangan non-bank syariah. Regulasi-regulasi yang terkait dengan ketiga sektor tersebut dijabarkan di bawah ini. 1. Regulasi perbankan syariah terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang kedua, regulasi pasar modal syariah. Peraturan dan perundangan yang terkait dengan pasar modal syariah meliputi peraturan dan perundangan yang berlaku umum terhadap aktivitas pasar modal dan ditambah dengan peraturan yang terkait langsung dengan persoalan syariah. Terima kasih. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.